Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita di hari ini, di hari Jumat tanggal 16 April 2021, akan mendengarkan renungan harian kita. Untuk itu, mari kita persiapkan sejenak waktu kita dan kita persembahkan bagi Tuhan pikiran dan hati kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang menjadi ayat renungan harian kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman percayanya. Saya akan membaca sekali lagi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang benar dan orang tidak benar itu terlihat dari bagaimana cara dia hidup, terlihat dari bagaimana dia berbicara, terlihat dari bagaimana dia berkomunikasi dengan sesamanya, atau bisa kita lihat dengan bagaimana dia hidup di dalam imannya. Jika dikatakan orang yang tidak lurus hatinya di sini, itu dicirikan dengan orang yang sering membusungkan dadanya, congkak, atau sering kita dengar dengan orang yang sombong hati. Mengapa orang menjadi sombong? Mengapa orang menjadi congkak? Ada yang mengatakan bahwa orang menjadi sombong adalah karena dia merasa dirinya yang lebih baik, merasa dirinya yang lebih populer, merasa dirinya yang paling superior dibanding dengan orang lain. Makanya dia sombong. Padahal belum tentu dia yang paling baik, belum tentu dia yang paling populer, belum tentu dia yang paling superior dari orang-orang yang lain. Karena Tuhan di dunia ini sebenarnya menciptakan orang dengan berbagai keahlian yang berbeda-beda. Ada yang keahliannya sedang-sedang, ada yang keahliannya luar biasa, dan bermacam-macam. Dan kalau dikatakan di satu tempat ada yang orang yang punya keterampilan yang hebat, di tempat yang lain mungkin ada orang yang lebih hebat dari itu. Jadi memang cocok dengan yang dikatakan pepatah, di atas langit masih ada langit. Jadi orang yang sombong adalah orang yang lupa bahwa di atas dirinya, di luar dirinya, masih ada orang yang lain yang diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang punya kemampuan, punya kelebihan, punya talenta yang sungguh luar biasa. Lalu sifat lain dari orang yang congkak hatinya atau orang yang membusungkan dadanya adalah ia selalu ingin menang sendiri, merasa lebih hebat dari orang yang lain, merasa harus selalu dihargai, suka memaksakan kehendaknya, tidak menghargai bagaimana orang lain, tidak peduli bagaimana perasaan orang lain, karena dia merasa dirinya yang paling sempurna. Dia merasa dirinya yang harus dipuji, orang lain tidak perlu. Untuk itulah sangat jelas bahwa kehidupan orang yang congkak atau yang sombong ini, dia selalu melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara terdekatnya saja mungkin dia tidak akan pernah bisa connect, apalagi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu tidak bakalan pernah bisa connect. Yang penting dadanya sendiri yang dibusungkan,
Kalau dia berjalan, seakan-akan tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perlu kita ingat bahwa kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Itu jelas dituliskan di dalam kitab Amsal 6 ayat 16-17 bahwa sesuatu hal yang paling dibenci oleh Tuhan salah satunya adalah kesombongan. Dan biasanya orang yang sombong, yang congkak, yang selalu membusungkan dadanya, itu akan selalu mengalami kehancuran di ending kehidupannya. Di Alkitab sangat jelas dibuat sebuah contoh dalam peristiwa pendirian Menara Babel, di mana orang-orang pada waktu itu berniat membangun dan bersatu seluruh orang di muka bumi untuk membangun yang namanya Menara Babel. Tujuannya dibangun adalah supaya dipuji, supaya bisa menyayangi Allah, supaya kehebatan manusia pada waktu itu tidak ada yang mampu menyaingi, bahkan merasa bahwa manusia harus menyaingi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Rencana manusia digagalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menyuruh manusia untuk mendirikan itu. Karena rencana itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena rencana itu sebenarnya rencana untuk menyaingi Tuhan. Sehingga diberikan Menara Babel itu. Dan terjadi kekacauan. Dan menara itu tidak pernah jadi. Dan itulah awalnya terjadi kekacauan yang menjadikan seluruh bumi, di seluruh bumi orang-orang terserak dan tercerai-berai. Habakuk juga melihat bagaimana Raja Yoahas dan Yoyakim, yaitu raja orang Israel pada waktu itu, yang tidak mengatasi segala persoalan, yang tidak mengatasi segala masalah yang datang ke tengah-tengah orang Israel pada waktu itu dengan melibatkan Tuhan di tengah-tengah kerajaannya. Malah si Yoyakim dan si Yoahas ini lebih yakin kepada kemampuan diri mereka sendiri, lebih yakin kepada kemampuan mereka dalam berpolitik, mengatur masyarakat pada waktu itu, membina hubungan dengan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Tidak melibatkan Tuhan. Mereka lebih percaya diri kepada diri mereka sendiri, percaya kepada kemampuan, strategi mereka, perpolitikan mereka. Namun naas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam kepemimpinan mereka, akhirnya Yoahas sendiri hanya berkuasa selama 3 bulan. Setelah itu dia ditawan oleh Firaun Neko yang dari Mesir. Sama dengan Yoyakim tadi, di mana dia hanya bertahan dalam pemerintahannya hanya dalam 3 tahun. Kemudian datang Raja Nebukadnezar dari Babel mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem, mengalahkan Yoyakim. Kerajaan Israel menjadi tawanan dari Babel pada waktu itu. Itu mengapa terjadi? Itu karena Raja Yoyakim dan Raja Yoahas tidak pernah melibatkan Tuhan dan merasa lebih hebat, mampu mengatasi segala sesuatu persoalan yang datang kepada mereka, kepada Israel, hanya dengan kemampuan mereka sendiri. Itulah gambaran dari orang-orang yang menyombongkan diri, gambaran dari orang-orang yang merasa mampu, strategi yang paling hebat, ilmu yang paling hebat, teknologi yang paling hebat, kemampuan yang lebih hebat. Akhirnya di endingnya terlihat, mereka tidak menikmati yang namanya kebahagiaan itu. Mereka tidak bersukaria, bersukacita, malah menjadi dihempaskan, malah menjadi semakin mengerikan kehidupan mereka akibat dari kesombongan mereka sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hidup kita ini, kita membutuhkan yang namanya jamahan yang dari Tuhan di dalam melewati segala proses kehidupan kita. Untuk itulah sangat tepat dikatakan di ayat 4b, yaitu orang benar selalu hidup dengan iman percayanya.
orang benar selalu akan hidup dengan iman percayanya. Mengapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh proses kehidupannya. Ada Tuhan yang dilibatkan, ada penyerahan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang merancang, Tuhanlah yang mengetahui masa depan, Tuhanlah yang merancang sejarah kehidupan manusia. Tuhan terlibat di dalamnya. Kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego melewati kesulitan di tengah-tengah hidupnya. Karena mereka setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Demikian juga yang dialami oleh Paulus di dalam misi dia dalam mengabarkan Injil. Tentu misi itu bukanlah misi yang sangat gampang. Walaupun sebenarnya si Paulus ini adalah punya latar belakang pendidikan yang cemerlang. Dia seorang yang jenius, mengetahui bagaimana itu hukum Taurat dan mengetahui bagaimana itu filsafat Yunani pada waktu itu. Tetapi dia tidak mengandalkan ilmu pengetahuan yang dia miliki itu atau juga filosofi-filosofi Yunani di dalam menerangkan firman Tuhan, di dalam membawa Injil kemana dia akan berangkat. Dia hanya mengandalkan Kristus, hanya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Makanya pekabaran Injilnya, misinya bisa dia jalani walaupun dalam berbagai rintangan dan cobaan. Itulah sebabnya mengapa Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 20 demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mengapa para tokoh di atas tadi tetap setia kepada tugas dan panggilan mereka? Mengapa mereka mau demikian? Itu adalah karena iman kepercayaan mereka kepada Allah, iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Hidup mereka tidak enak-enak. Hidup mereka bukan tanpa ada sandungan. Ketika mereka percaya kepada Allah, ketika mereka percaya kepada Kristus. Justru ketika mereka setia kepada Allah, percaya kepada Allah, ada begitu banyak tantangan, rintangan, badai yang datang menerpa kehidupan mereka. Namun berkat iman percaya mereka kepada Kristus, mereka tetap setia, mereka tetap kepada ketetapan Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego setia kepada Tuhan. Demikian juga Paulus setia dan tidak pernah meninggalkan tugas panggilannya. Kita tahu bahwa Paulus itu sendiri adalah seorang yang dahulunya adalah seorang Sanhedrin, di mana Sanhedrin adalah pembuat undang-undang atau fatwa di dalam agama Yahudi. Tetapi dia meninggalkan itu ketika dia bertemu dengan Kristus, dan dia kemudian setia dalam tugas dan panggilannya ketika dia mengenal Kristus. Bahkan sampai dia dihukum mati di kota Roma sekitar tahun 64 sampai 65 Masehi. Itulah karena iman setia dan percaya kepada Allah. Untuk itu satu hal yang ditegaskan di dalam firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita benar-benar percaya kepada Kristus. Hendaklah kita benar-benar percaya kepada Allah kita, kepada Roh Kudus yang menuntun kita di dalam melewati kehidupan kita. Jangan pernah menganggap diri lebih hebat, lebih mampu untuk melewati seluruh irama kehidupan kita. Karena Tuhan adalah yang membuat sejarah, dan Tuhan tahu bagaimana itu masa depan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, mengedepankan diri sendiri, atau bersifat angkuh, membusungkan dada di dalam melewati masa-masa yang akan kita lewati. Libatkan Tuhan.
hadirkan Tuhan. Mohonkan kepada Tuhan penyertaan Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu mau hadir dengan kehidupan kami. Dan jika kami percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami melewati seluruh tantangan, gejolak yang datang ke tengah-tengah kehidupan kami. Dan itulah yang memuaskan hati dan jiwa kami ya Tuhan, untuk melewati seluruh rangkaian kehidupan yang kami lewati saat ini. Meskipun terasa sulit, tapi bersama Tuhan kami yakin kami akan mampu melewati itu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhanlah yang menggembalakan, memberkati, dan menyembuhkan setiap luka dan penyakit dari jemaat Tuhan, menghibur yang bersedih, dan menaruh hikmat kepada setiap orang, supaya setiap orang dari jemaat-Mu semakin mengerti akan jalan yang Tuhan rancang bagi pribadi lepas pribadi. Berkati pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga semuanya itulah mendatangkan sukacita bagi jemaat Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, demikian juga dengan para pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka hidup di dalam sukacita. Para pemerintah kami penuh hikmat Tuhan di dalam memimpin dan mengelola segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Ampuni ya kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.